Selamat siang, apa kabar Indonesia? Selasa 21 Mei 2024, Suara Pencila kembali menyapa pemirsa dengan sajian-sajian berita terkini dari penjuru tanah air. Baik pemirsa, berita siang hari ini datang dari kota Lubuk Linggau. Rustam kembalikan berkas ke DPC Partai Demokrat. Menurut Taufik, Rustam Effendi merupakan kandidat terakhir dari 8 yang melakukan pengembalian berkas pencalonan di DPC Partai Demokrat. Berikut liputannya. Haji Rustam Effendi bakal calon wali kota Lubuk Linggau periode 2024 sampai 2029 mengembalikan berkas pencalonan ke DPC Partai Demokrat Kota Lubuk Linggau pada Senin 20 Mei 2024. Kedatangan Rustam disambut hangat oleh Ketua DPC Partai Demokrat Haji Taufik Siswanto didampingi Sekretaris Isnaini dan Ketua Penjaringan Calon Kandidat Pilkada Partai Demokrat Merizal. Menurut Taufik, Haji Rustam Effendi merupakan kandidat terakhir dari 8 yang melakukan pengembalian berkas pencalonan di DPC Partai Demokrat. Ia melanjutkan proses penjaringan kandidat Pilkada Kota Lubuk Linggau di DPC Partai Demokrat akan ditutup pada malam ini pukul 00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu pihaknya akan menggelar rapat pleno untuk menerbitkan surat tugas sebagai rekomendasi siapa saja yang dapat diajukan ke tahap selanjutnya, yakni tingkat DPW dan DPP. Sementara itu Rustam Effendi mengatakan sejauh ini dirinya masih mengikuti prosedur partai karena mekanisme pemilihan bakal calon wali kota ada di partai. Dari Kota Lubuk Linggau, Dodi Chandra melaporkan. Baik pemirsa, selanjutnya kita beralih ke kota Palembang. Lewat Banyu Asin, Polda Sumatera Selatan berhasil menggagalkan upaya penyeludupan 170.000 ekor benih lobster ke luar negeri. Berikut liputannya. Subdiktorat 4 Tipiter Distreskrim Sus Polda Sumatera Selatan menggagalkan upaya penyeludupan benih-benih lobster ke luar negeri melalui Kabupaten Banyu Asin, tepatnya di Jalan Tanjung Api-Api, Desa Karanganyar, Kecamatan Muara Terang, Banyu Asin pada Selasa 14 Mei 2024. Dari sini petugas menyita barang bukti sejumlah 170.000 ekor benih lobster yang dikemas ke dalam 16 box styrofoam. Benih lobster ini berasal dari Provinsi Bengkulu yang diangkut dengan mobil carry pick-up. Selain barang bukti benih lobster, polisi juga mengamankan 2 orang tersangka, yakni Rofi Okta Saputra, 22 tahun, dan Bangkit Okta Jaya, 28 tahun, warga Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Saat ini, kata Bagus, kedua tersangka beserta barang bukti sudah diamankan di Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keduanya kami jerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, khususnya Pasal 88 JO, Pasal 16 Ayat 1, dan Pasal 92 JO, Pasal 26 Ayat 1. Dari Kota Palembang, Susanto melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Asahan. Unit Jatendres Satreskrim Polres Asahan berhasil ungkap kasus perjudian togel di Desa Seiapung, Asahan. Setelah melakukan penyelidikan lebih dalam, unit Jatendres berhasil mengamankan 1 orang laki-laki berinisial A, warga Dusun 1 Desa Asahan Mati, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Berikut liputannya. Unit Jatendres Satreskrim Polres Asahan menerima informasi terpercaya bahwasannya di Dusun 5 Desa Seiapung, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, ada perjudian jenis skim atau togel, dan berdasarkan informasi tersebut, unit Jatendres melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah melakukan penyelidikan lebih dalam pada 18 Mei 2024 pukul 22 waktu Indonesia Barat, unit Jatendres yang dipimpin Kanit Jatendres Ibda Supangat berhasil mengamankan 1 orang laki-laki berinisial A, 22 tahun, warga Dusun 1 Desa Asahan Mati, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, sedang memesan pesanan angka-angka atau kim togel. Lalu kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 lembar kertas bertulisan angka togel. Kemudian setelah dilakukan interogasi, pelaku mengakui bahwasanya lelaki tersebut membeli dari seorang laki-laki yang berinisial Van, 33 tahun, warga Dusun 3 Desa Seiapung, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Kemudian tim melakukan pengembangan terhadap laki-laki tersebut dan berhasil mengamankannya. Dari Kabupaten Asahan, Amin Harahap melaporkan. Baik pemirsa, selanjutnya kita beralih ke Kota Prabu Muli. Seorang bidan berinisial Z ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan malapraktik. Tidak mudah unit pidana khusus Satreskrim Polres Prabu Muli mengungkap dugaan malapraktik yang menyebabkan pasiennya mengalami gagal ginjal dan terpaksa harus mencuci darah. Berikut liputannya.
Tidak mudah penyidik unit pidana khusus Satreskrim Polres Prabu Muli mengungkap dugaan malapraktik dilakukan oknum bidan Zainab hingga menyebabkan pasiennya mengalami gagal ginjal dan juga terpaksa harus mencuci darah hingga akhirnya meninggal dunia. Oknum bidan Zainab juga menjabat sebagai lurah Sindur nonaktif, ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan malapraktik menjeratnya. Hal itu terungkap dari rilis digelar Polres Prabu Muli dipimpin Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Sunarto bersama Wadikrimsus AKBP Widdiardi. Hari ini kita merilis terkait tindak pidana kesehatan dilakukan oknum bidan ZN. Hasil penyelidikan tersebut akhirnya menetapkan oknum bidan ZN berusia 55 tahun berstatus ASN sebagai tersangka dalam tindak pidana kesehatan di Prabu Muli. Terang Sunarto sambil menyebutkan kalau penyidikan ini didasari laporan model A. Dari Kota Prabu Muli, Susanto melaporkan. Ikuti terus berita-berita terkini dari Suara Pancasila dengan mengakses https://suarapancasila.id. Saya Indah Lestari beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang.